harusnya jatah jatah malam Jumatan kalian, harus bersama matematika malam ini. Nah, kita mau ngebahas materi stasioner, khusus stasioner. Jadi stasioner ini sebenarnya lebih ke masuk ke bab turunan ya, karena dia aplikasi memang dari turunan. Baik, Kais mulai ya. Dari stasioner, bismillahirrahmanirrahim. Nanti gini, cara mikir soalnya itu gitu kan. Ciri-ciri soalnya. Nah, gitu ya, ciri-ciri soalnya. Ciri-ciri soalnya itu biasanya ada di pertanyaannya itu butuh maksimum atau minimum. Entah itu butuhnya nilai maksimum atau nilai minimum. Atau bisa jadi butuhnya titik maksimum atau titik minimum. Nah, atau nanti kita juga bakal butuh ngebahas kemonotonan. Kemonotonannya naik atau turun gitu ya. Nah, atau kemonotonannya stasioner gitu. Nah, itu semuanya aplikasi dari turunan ya. Oke. Trik berpikirnya adalah gimana caranya turunan dari fungsi yang mau dicari maksimum atau minimum atau naik atau turun, itu turunannya mesti kita buat dulu sama dengan 0. Nah, langkah awalnya gitu ya, langkah awalnya gitu. Nah, cuma sebelum masuk ke stasioner itu, Kais mau kasih dulu dasar-dasar trigonometri ya, dasar-dasar trigonometri yang pastinya nanti kalian butuhkan gitu ya. Oke, kita lihat. Pertama, mesti diingat kembali ya. Kalau ada sin Oke. Mesti diingat kembali kalau ada sin dari katakan fungsi U gitu ya. Fungsi U. Nah, gitu ya, fungsi U yang nilainya sama dengan 0, maka penyelesaiannya U tersebut akan cukup diselesaikan dengan kelipatan 180 derajat. Nanti Kak Is kasih contoh. Kemudian ini diingat kembali ya, maksudnya mengingat kembali. Kalau cos U, nah kalau cos U sama dengan 0, maka penyelesaiannya U-nya itu haruslah 90 derajat. Tapi ditambah kelipatan 180 derajat. Gitu ya. Terus. Yang ketiga, ini ingatan-ingatannya mesti dibangkitkan kembali ya. Sin U yang sama dengan 1. Nah, kalau yang 2 poin pertama ini nih, itu nanti dibutuhkan kalau menggunakan cara yang manual. Nah, poin yang ini dibutuhkan kalau menggunakan cara cepat. Nanti dikasih tahu juga ya. Jadi sin U sama dengan 1, itu penyelesaiannya U-nya haruslah sama dengan 90 derajat, tapi ditambah kelipatan 360 derajat. Lalu cos U yang sama dengan 1, nah itu haruslah U-nya sama dengan yang hasilnya 1 itu 0 gitu ya, berarti kelipatan 360 derajat. Nah, sudah. Lalu min 1 ya. Kalau ini 2 poin pertama kelompok yang sama dengan 0, ini kelompok yang sama dengan 1. Nah, yang ke berikutnya kelompok yang sama dengan min 1. Jadi sin U kalau dia sama dengan min 1, nah boleh kita langsung
ke 10, 10, min 1. Oke. Berarti U-nya tak lain adalah 270 derajat, tapi ditambah kelipatan 360 derajat. Ingat aja sin yang hasilnya min 1. Dan yang terakhir, nah, kalau dengar yang terakhir, nah lega ya biasanya. Cos U sama dengan min 1. Nah, itu U-nya, ingat aja, cos yang hasilnya min 1. Cos yang hasilnya min 1 kan adalah 180 derajat ya. Jadi di sini 180 derajat, tapi tetap ditambah kelipatan 360 derajat. Nah, ini ingatan-ingatan yang harus ya kita bangkitkan kembali gitu untuk materi kita ini gitu ya ini. Cara ngingetnya gini, khusus yang sama dengan 0, pasti kelipatannya 180 derajat. Khusus yang sama dengan 0. Tapi yang sama dengan 1, pasti ditambahnya kelipatan 360 derajat. Ya, 1 dan min 1, pasti penambahnya itu kelipatan 360 derajat. Khusus yang 0, penambahnya adalah kelipatan 180 derajat. Itu pertama cara ngingetnya. Nah, yang kedua, ingat aja nilai sin sama cos di nilai tersebut. Jadi misalnya sin yang hasilnya 0 tuh berapa sih? Oh, sin yang hasilnya 0 tuh adalah 0. Maka 0 ditambah kelipatan 180 derajat. Cos yang hasilnya 0 tuh berapa sih? Cos yang hasilnya 0 tuh adalah 90 derajat gitu ya. Cos yang hasilnya 0 90 derajat. Cos 90 kan 0 gitu ya. Berarti 90 tapi ditambah kelipatan 180 derajat. Jadi ngingetnya dari situ sebenarnya ya. Sin yang hasilnya 1 berapa sih? Oh, sin yang hasilnya 1 kan 90 derajat. Nah, 90 derajat. Berarti 90 derajat cuma ditambahnya kelipatan 360 derajat. Dan seterusnya gitu ya. Penjelasannya sama gitu. Jadi ulangi ya. Khusus yang sama dengan 0, penambahnya itu kelipatan 180 derajat. Khusus yang selain 0, 1, min 1 gitu, itu penambahnya adalah kelipatan 360 derajat. Itu disimpan gitu ya, disimpan. Oke, silakan di capture. Baik, udah. Nah, sekarang boleh dihapus ya? Oke, boleh dihapus. Sudah di capture? Ya, Oh, belum sudah, Kak? Kak. Oke, Sudah, sudah. Kak. Nah, ya. Oh, suara Vira itu. Nah, sekadar tambahan lagi ya. Sekadar tambahan lagi. Oh ya, lupa tadi. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ini lupa disampaikan tadi. Jadi kalau ada sin U ditambah cos U yang sama dengan 0, gitu ya, sin U ditambah cos U, tapi dia sama dengan 0, tapi sudutnya mesti sama gitu ya. Jadi sin apa? Misalnya sin 2x. Nah, ini juga cosnya 2x tambah tapi ya. Tapi nggak ada koefisien di depannya. Kalau ada koefisien nanti beda lagi ya. Nah, itu sin U tambah cos U sama dengan 0 itu nanti penyelesaiannya U-nya itu, nah, ingat aja yang sin yang hasilnya berlawanan dengan nilai cos. Terjadi di kuadran ke-3 dan kuadran ke-4. Ah, lupa Kak, udah. Nah, gini aja. Berarti kalau sin U ditambah cos U sama dengan 0, itu penyelesaiannya adalah 135 derajat. Tapi kelipatan 180 derajat. Ditambah kelipatan 180 derajat. Kalau minus, sin U minus cos U yang sama dengan 0, berarti ingat aja sin yang hasilnya sama dengan cos. Sin yang hasilnya sama dengan cos itu terjadi di 45 derajat kuadran 1 dan kuadran ke-3. Nah, berarti ingat aja
sin yang hasilnya sama dengan cos itu di 45 derajat. Jadi U-nya adalah 45 derajat tapi ditambah kelipatan 180. Ini nanti bakal kita butuhkan gitu ya. Udah, nggak usah di-capture dulu biar kita masuk ke soal-soal yang berhubungan dengan stasioner lalu naik atau turun gitu kan. Jadi kita bahas sekaligus ya, nggak dibahas per item, tapi dari satu soal itu kita bisa langsung nentuin, oh nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa, naiknya di mana, turunnya di mana gitu ya. Nah, kalau maksimum sama minimum, kita bisa pakai cara cepat. Kalau maksimum sama minimum, bisa pakai cara cepat. Ada rumus langsungnya. Tapi kalau naik sama turun, nah mohon maaf, kalau naik sama turun, nggak ada cara cepatnya. Jadi mau nggak mau, kalau permintaannya naik atau turun, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menggunakan konsep turunan. Nah, gitu ya. Jadi kita bahas secara global dulu, kita bahas secara umum. Untuk yang secara umum turunannya sama dengan 0. Oke, kita langsung lihat contoh yuk. Contoh. Nah, contoh fx sama dengan, nah ini kita buat sin x atau sin 3x deh. Sin 3x ditambah cos 3x. Nah, itu ya, yang simple dulu ya. Sin 3x ditambah cos 3x. Tentukan, yuk kita cari tahu stasioner, tentukan stasioner naik dan turunnya. Oke, stasionernya di mana, naiknya di mana, turunnya di mana. Biar kita bahas secara keseluruhan. Maksudnya gini, 3 pertanyaan ini cukup bisa diselesaikan dengan satu rangkaian jawaban. Jadi dari satu rangkaian jawaban itu nanti di ujungnya bisa kita langsung tahu, oh stasiunnya di sini. Nanti cukup dilihat di garis bilangan. Oh itu stasioner di situ. Oh itu maksimumnya. Nah gitu ya. Oke, kita lihat. Yuk kita bahas. Pertama, pastikan dulu turunannya dibuat sama dengan 0 gitu ya, kita bahas. Pastikan dulu turunannya, yang dalam hal ini boleh kita lambangkan dengan f aksen x. F aksen x-nya kita buat sama dengan 0 dulu. Tuh ya, sudah. Kita buat sama dengan 0. Nah, yuk kita turunin. Turunan sin 3x, nah, ingat ya, nurunin trigonometri itu, kalau sudutnya bukan fungsi identitas, berarti sudutnya mesti diturunin dulu. Maksudnya gini, kalau dia sekadar sin x, cos x, tan x, nah itu berarti sudutnya nggak perlu diturunin lagi, karena turunan dari sudutnya, turunan dari x berarti. Turunan dari x kan 1. Nah, 1 nggak perlu diturunin lagi gitu ya. Tapi yang selain x, sudutnya yang selain x, 5x, 2x, 3x min 50 derajat, x plus pi per 4. Nah, gitu. Itu yang mesti kita turunin. Oke, kita lihat. Yuk diturunin. Berarti turunan dari sin 3x, turunin dulu 3x-nya kan. Turunan dari 3x adalah 3. Ya, berarti 3. Turunan dari sin x adalah, turunan dari sin, maaf salah ngomong. Turunan dari sin adalah cos. Nah, itu dihafalin, nanti dikasih hafalan di sini ya. Turunan dari sin adalah cos. Ini kok turun-turun terus. Ya. Turunan dari sin adalah cos ya. Turunan dari sin adalah cos. Nah, kira-kira ada yang masih ingat turunan dari sin itu apa? Oh, cos ya, sudah dibahas tadi ya. Turunan dari sin adalah cos. Berarti di sini cos dari 3x. Nah, gitu ya. Lanjut. Ditambah turunan dari cos 3x berarti turunan 3x-nya dulu 3.
Tapi turunan dari cos adalah min sin. Sin. Nah, gitu ya. Min sin. Min sin. Turunan yang ada depannya, ya sorry ya, ada yang gitu. Yang ada depannya ko, turunannya pasti minus. Kosinus, nah turunannya minus pasti. Turunan kosekan pasti minus gitu ya. Turunan dari ko tangan pasti minus gitu ya. Turunan dari kosinus pasti minus. Minus sin ya. Minus sin dari sudutnya di kopas. Nah, itu dulu kita buat sama dengan 0 ya. Nah, udah, yuk kita bahas. Ini kan boleh sama-sama dibagi 3 ya. Boleh sama-sama dibagi 3. Udah taruh di sini aja. Berarti KIS bagi 3, jadinya nanti pindah sini aja deh. Jadinya cos dari 3x karena udah dibagi 3 ya. Nah, ini dibagi 3 habis, berarti tinggal min-sin. Nah, jadi ikhfa dia, min-sin dari 3x sama dengan 0. Nah, untung belum dihapus. Cos 3x min sin 3x. Nah, itu kita butuh pembuat nolnya. Nah, penyelesaiannya tuh ini. Ya, penyelesaiannya ini. Jadi sama seperti cos U dikurang sin U, ini sin U dikurang cos U kan sama aja gitu ya. Nah, itu berarti penyelesaiannya yang ini, poin 2 ini. Yaitu apa? Penyelesaiannya adalah bahwa 3x haruslah sama dengan 45 derajat, tapi ditambah kelipatan 180. Nah, gitu ya. Gitu ya, diingat gitu ya. Udah, pindah sini deh. Pindah sini. Berarti nilai X-nya, oh masih dapat di sini kayaknya. Sayang tempatnya. Jadi X sama dengan 15 derajat, karena dibagi 3 kan. Ditambah, pastinya harus dibagi 3 juga kan, 180-nya. Berarti dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Gitu ya. Gitu ya. Oke, berarti dapat nih nilai X-nya. Nilai X-nya apa aja? Gini caranya. Berarti nilai X-nya itu terdiri dari pastinya diawali dulu, pas salah satunya bukan diawali, salah satunya adalah 15 itu sendiri. Ya, 15 itu sendiri. Nah, tulisan ditambah K kali 60 ini, ulang ya, tulisan ditambah K kali 60 ini artinya nilai 15 ini boleh ditambah tambah terus, atau boleh juga dikurang terus dengan 60 derajat gitu maksudnya ya. Jadi 15 boleh kita tambah 60. Oh, 15 ditambah 60 jadinya 75. Nah, berarti boleh masuk nih. Berarti di sini boleh salah satu jawabannya 75 derajat gitu ya. 75 ditambah lagi dengan 60 derajat boleh. Berarti 75 ditambah dengan 60 derajat, 60 gitu, dapatnya 135. Nah, boleh ditambahin nih di sini, berarti X sama dengan 135 juga bisa dipakai. Gitu ya. Terus ditambah terus boleh ya, sampai dengan interval yang sudah ditetapkan. Misalnya diminta sampai dengan 360 derajat aja. Nah, berarti kita mesti mesti cari terus, ditambah terus 60, tambah terus 60, tambah terus 60, tambah terus 60, tambah terus 60. Nah, ditambah terus 60 derajat, tapi nggak boleh melewati nilainya dari 360 derajat gitu ya. Nah, ini biar nggak terlalu banyak, ini kita kunci aja. Ini lupa tadi ya. Ini kan kita kunci aja ya. Ini kita kunci, lupa tadi. Cukup sampai dengan 180 derajat aja ya. Biar nggak terlalu lebar. Karena kalau sampai 360 derajat, banyak banget nih nilai X yang mesti kita buat gitu ya. Tapi ya nanti hak yang bikin soal pastinya. Ini kan cuma buat belajar doang kan. Nah, ini dapatnya, dapat X sama dengan 135 derajat. Nah, lalu dari 3 nilai ini, kita selidiki di garis bilangan. Kita selidiki di garis bilangan. Dengan batasan cukup sampai dari 0 sampai 180 derajat aja, sesuai dengan permintaan soal, sesuai dengan yang sudah ditetapkan soal.
Nah, gitu ya. Jadi kita kunci aja sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, di antara 0 sama 180 derajat inilah yang kita tuliskan. Oh, ada 15 loh. Oh, ada 75 loh. Berarti 75. Oh, ada 135 loh. Nah, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita buat nanti daerah plus minusnya. Ya, dari sini ya, gitu ya, dari sini. Nah, dari dapat garis bilangan ini kan kita mesti tentuin, oh ini plus apa min ya? 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 Nah, gitu ya. Mesti kita tentuin dulu gitu kan, ditentuin tandanya itu di wilayah di kisaran 0 sama 15 derajat nih plus apa min ya? Nah, gitu ya. Oke, gimana caranya? Ya masukin aja salah satu bilangan yang ada di sini gitu. Nah, Kak Isi enaknya ngambil tuh yang kira-kira gampang dicari. Kak Is ngambil X-nya sama dengan 10 derajat. Nah, jadi Kak Is nyobainnya ini, nyobain 10 derajat ada di sini nih. Tuh ya, 10 derajat ada di situ ya. Ini nyobain 10 derajat. Nyobain aja maksudnya ngambil untuk nilai X yang kita uji ke sini, uji keturunan. Boleh ke sini, boleh. Ya. Nanti bakal dapat hasilnya bakal positif apa negatif. Yuk kita uji. Dengan masukin nilai X sama dengan 10 derajat. Berarti di sini 3 kali 10 derajat. Oh, 3 kali 10 derajat adalah 30. Nah, gitu ya. Berarti cos 30. Nah, dioretan nih, oh cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ya, ingat ya, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Dioretan aja berarti setengah akar 3. Nah, gitu ya. Hasil dari cos 30 derajat tadi ya. Terus nah, yang mana tadi? Oh, ini. Dimasukin juga 3 kali 10 derajat berarti 30 derajat juga, berarti sin 30 derajat setengah ya, di sini setengah. Nah, jadi setengah akar 3 tuh ya, biar kelihatan. Setengah akar 3 dikurang setengah. Kira-kira setengah akar 3 dikurang setengah itu hasilnya bakal positif apa bakal negatif. Nah, gitu mikirnya. Setengah akar 3 dikurang setengah, atau boleh juga setengah akar 3 dikurang setengah akar 1 deh. Itu hasilnya bakal positif apa negatif? Oh, berarti bakal positif kan, hasilnya bakal positif. Ya, bakal positif. Oh, karena bakal positif, nah maka hasilnya bakal, karena bakal positif, maka di wilayah kita yang kita cobain 10 derajat tadi itu bertanda positif. Nah, gitu ya, bertanda positif. Udah, nanti tinggal selang-seling biasanya. Ya, tinggal selang-seling. Atau kalau mau nyobain juga wilayah sini untuk lebih yakin ya. Lebih yakin. Misalnya nyobain di sini 30 derajat. Boleh dicobain 30 derajat, boleh. 3 kali 30 derajat berarti 90. Pas 90 0 ya. Lalu ini 3 kali 30 derajat 90 derajat berarti sin 90 derajat 1. Maka 1. 0 dikurang 1 adalah min 1. 0 dikurang 1 adalah min 1. Nah, minus kan berarti minus di sini. Nah, gitu aja ya, buat meyakinkan aja. Maka ini plus, ini min, nanti dicobain aja pasti di sini bakal plus. Boleh juga dicobain nanti bakal di sini hasilnya minus. Gitu ya. Nilainya tuh minus gitu ya. Nah, udah. Dari sini deh bisa banyak banget kita dapetin hasil. Stasionernya bisa dapat, naiknya bisa dapat di mana, turunnya juga bisa kita dapat di wilayah mana gitu ya. Yuk kita bahas stasionernya dulu. Stasionernya terjadi di mana? Stasionernya terjadi di nilai-nilai yang kita dapat di antara 0 sama 180 derajat tadi, yaitu 15, 75, dan 135. Itu stasionernya. Jadi untuk dapat nilainya misalnya masukin F 15 derajat, F dari 15. Nah, kalau sudah nulis F ini, berarti balik ke fungsi awal. Kan tadi fungsi awalnya Fx. Ya. Nah, kalau nulis F ini berarti ke fungsi awal. Karena nggak ada aksen kan, nggak ada tulisan aksen.
Jadi masuknya ke fungsi awal. Masukin X-nya 15. 3 kali 15, 45 derajat. Berarti sin 45 derajat. Setengah akar 2. 2. Ditambah, ini juga cos 45 derajat. Juga setengah akar 2. Jadi setengah tambah setengah ya 1 kan. 1 akar 2. Nah, itu nilainya. Gitu. Oh ya, lupa. Tadi kita bisa langsung tentuin maksimum minimumnya dulu ya. Sorry. Udah mau main masukin aja. Sorry. Gini maksudnya, lupa tadi. Dari tanda plus minus ini, kan Kak Is bilang tadi bisa dapat kondisi naik turunnya gitu ya. Gimana caranya? Gini caranya. Kita bisa bikin sketsanya dulu. Ulang ya. Jadi plus, kalau tandanya plus, maka kita buat sketsanya itu naik. Jadi gini ya, bikin sketsanya. Shred. Nah, gitu. Ya, karena dia bertanda plus, berarti sketsa grafiknya naik. Lalu kita bikin stasioner sedikit di sini. Nah, lihat ini minus. Minus itu berarti nanti dia bakal turun. Berarti sketsanya turun. Tuh, ya. Lalu di 75 derajatnya kita bikin stasioner sedikit gitu ya. Dilanjutin lagi, ini plus berarti bakal naik gitu. Nah, ini stasioner sedikit. Nah, ini minus lagi. Berarti turun lagi. Nah, maksud Kak itu ini dari sini udah bisa ketahuan deh. Di mana sih letak maksimumnya? Nah, nilai maksimumnya itu akan terjadi jika X-nya 15 derajat atau 135 derajat. Nah, jadi nilai maksimumnya akan bisa didapat dari kalau nilai X-nya dimasukin 15 atau enggak 135. Dan nilai minimumnya juga bisa didapat. Ya, nilai minimumnya bisa kita dapat kalau kita masukin nilai X-nya 75 derajat. Itu maksud KS ya. Jadi kalau kita masukin F 15 derajat ke fungsi awal tadi, maka ini tadi sudah yaitu setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Nah, setengah tambah setengah 1. Nah, maka yakinlah tulisan akar 2 nih pasti jadi nilai maksimum. Itu maksud Kak Isya. Ulang ya. Tulisan akar 2 nih pasti akan jadi maksimum. Kenapa? Karena akar 2 nih dapatnya dari 15. 15 itu pada sketsa yang kita buat, posisinya adalah puncak gunung atau puncak bukit gitu ya. Kalau dia posisinya adalah puncak bukit, berarti dia statusnya adalah minimum. Kalau posisinya adalah berbentuk lembah, ini lembah, nah, berarti nanti posisinya akan minimum gitu ya. Jadi F 75 derajat pasti statusnya minimum. Masukin aja ke sini. 3 kali 75 derajat. Nah, ya ulangnya 3 kali 35 derajat 75 derajat itu 225 ya, 225. Sin dari 225 adalah minus setengah akar 2. Nah, gitu ya. Sama yang berikutnya juga cos 3 kali 75 berarti cos 225. Sama ya, cos 225 juga minus setengah akar 2. Ya, jadi langsung aja minus setengah akar 2. Harusnya ditambah, tapi karena ditambah minus jadi sama aja pengurangan ya. Jadi minus akar 2. Nah, itu kan ketahuan nih. Jadi dari sketsa udah kelihatan, oh nanti 15 itu bakal ngasilin bilangannya yang gede. Statusnya sebagai maksimum. 75 itu dan nanti bakal ngasilin bilangan yang kecil. Statusnya adalah sebagai minimum. Jadi udah bisa kelihatan dari sketsanya. Gitu ya. Nah, terus naiknya di mana? Bisa didapat ya. 135 bisa dicari sendiri ya. Nanti F dari 135 derajat, simsalabim langsung aja pasti nilainya juga bakal akar 2. Saking yakinnya karena udah bisa kelihatan dari sketsa. Makanya Kak Is yakin pasti udahlah pasti akar 2 juga. Gitu maksudnya ya. Nah, terakhir untuk interval naiknya ya lihat aja dari garis bilangan yang kita buat yang wilayahnya bertanda plus. Yang wilayahnya bertanda plus itu di kisaran mana?
Oh, di kisaran antara 0 sampai 15 sama 75 sampai 135. Ya udah kita bikin itu aja, Dek. Berarti kondisi naiknya akan terjadi di 0 derajat pakai sama dengan, karena memang dari soal nolnya pakai sama dengan, ya. Dari soal memang sudah dikunci bahwa nolnya pakai sama dengan X. Nah, ini kurang dari, nggak boleh pakai sama dengan nih. Kalau stasioner nggak boleh pakai, naik turun nggak boleh pakai sama dengan. 15. Nah, tuh ya. Atau juga terjadi pada wilayah di antara 75 dan 135. Berarti 75 derajat kurang dari X kurang dari 135 derajat. Gitu. Itu naiknya. Lalu turunnya. Nah, turunnya terjadi di mana? Di sini ya, di antara 15 derajat dan 75 derajat, kurang dari X, kurang dari 75 derajat, atau juga terjadi di ini, yaitu 135 derajat, kurang dari X, tapi yang 180 pakai sama dengan. Nah, itu ya, 180-nya pakai sama dengan karena memang sudah dikunci dari soal, dia memang minta sama dengan 180. Kira-kira gitu, teman-teman. Boleh dipahami dulu silakan sambil atau Kak Is bantu. Oke, Kak Is bantu Kak Is bantu ini. Sudah? Tidak blur Masih lagi, belum? Kak. Alhamdulillah. Ya udah. Sudah di-capture, silakan capture dulu. Ada yang nak ditanya sampai sini silakan. Oke, baik. Enggak ada ya? Nah, lalu berikutnya latihan soal yuk. Nah, kita latihan soal ya. Latihan soal. Nanti aja lah latihan soal. Bahas soal aja dulu ya. Latihannya biar nanti ditatap muka deh. Nah, sekarang tipikal-tipikal soal yang bentuknya sederhana ya. Bentar. Oke, misalnya ada contoh lagi ya, contoh soal yang kedua. Nah, ini misalnya fx sama dengan 3 kali sin. Nah, ini bikin B2x. Tapi di ujungnya ditambah 5. Ya, ditambah 5. Nah, sama pertanyaannya kita bahas berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya, di mana naiknya, di mana turunnya gitu ya. Itu karena memang sesuai bahasan kita malam ini kita mau ngebahas stasioner sama naik turun ya. Oke, siap. Intervalnya kita bikin lebar biar agak banyak ya. Intervalnya kita bikin dari 0 derajat sampai 360 derajat. Gitu. Nah, yuk kita bahas tentukan stasionernya, naiknya, dan turunnya. Tuh. Baik. Nah, apapun pertanyaannya, stasioner kek, maksimum kek, minimum kek, naik kek,
turun kek. Nah, tetap diawali dengan turunannya sama dengan 0. Itu langkah yang mesti dilakukan di awal gitu ya. Harus mau nggak mau, suka nggak suka, mesti turunannya sama dengan 0 gitu ya. Kita buat sama dengan 0 turunannya. Jadi f aksen X mesti sama dengan 0 gitu. Nah, turunin berarti turunan. Yuk diturunin. 3 itu sebagai koefisien, nggak usah dibahas. Karena sifat koefisien hanya mendampingi. Gitu. Nah, tinggal turunin yang sin 2x. Nah, 2x itu kan turunin sudutnya dulu nih. Turunin sin 2x itu turunin sudutnya dulu. Turunan dari 2x adalah 2. Baru deh turunan dari sin adalah cos. Tuh. Cos dari sudutnya pasti kopas. Lalu ditambah 5 turunannya ya 0 gitu ya, berarti nggak usah. Itulah turunannya dan jangan lupa harus memang konsepnya harus sama dengan 0. Dibuat sama dengan 0. Nah, cuma ini bisa disederhanakan. Kayaknya bisa dibagi 6 nih. Kan ini 3 kali 2 jadi 6 ya. Udah, kita bagi 6 yuk. Jadi kita bagi 6. Nah, ini kita bagi 6. Jadi cukup kita tulis cos dari 2x itu sama dengan 0 dibagi 6 pun hasilnya bakal tetap 0. Ya. Nah, dapat nih yang Kais kasih 6 poin tadi kan. Jadi sin yang hasilnya 0, cos yang hasilnya 0, sin yang hasilnya 1, sama cos yang hasilnya 1, lalu sin yang hasilnya min 1, sama cos yang hasilnya min 1. Itu Kais kasih di awal tadi kan. Terus Kais ajarin juga kalau khusus yang 0, penambahnya itu kelipatan 180 derajat. Ya. Selain 0, penambahnya kelipatan 360 derajat. Jadi tinggal mikirin cos berapa sih yang hasilnya 0. Nah, gitu ya. Cos berapa sih yang hasilnya 0? Cos yang hasilnya 0 adalah 90 derajat. Ya, cos yang hasilnya 0 adalah 90 derajat ya, karena cos 90 gitu kan, cos 90 0. Nah, apa yang mau disampaikan? Berarti 2x-nya itu adalah 90 derajat. Tapi jangan lupa mesti ditambah kelipatan 180. Gitu. Ulang ya, khusus yang sin sama cos-nya bernilai sama dengan 0, boleh penambahnya itu kelihatan 180 derajat gitu ya. Nah, boleh kita bagi 2 nih. Biar dapat x maksudnya kan dibagi 2 berarti apa? Berarti x sama dengan 45 derajat ditambah kelipatan 90 derajat karena dibagi 2. Nah, gitu ya. Udah. Dari sini dapat nilai-nilai x. Nah, itu yang KI sampaikan tadi. Ini mah boleh cukup kita gunakan ambil pasti sama dengan 45 derajat salah satu penyelesaiannya. Tapi lihat nih, selain 45 derajat itu kita bisa taunya dari dia ditambah kelipatan berapa nih? Oh, ini ditambah kelipatan 90 derajat gitu ya. Ditambah kelipatan 90 derajat. Maksudnya 45 derajat ini nih, maaf, tadi. Ya. Jadi 45 derajat nih boleh ditambah tambah terus, atau boleh juga dikurang terus dengan 90 derajat ini. Jadi selain 45 derajat, kalau 45 ditambah 90 kan bakal jadi 135. Masuk tuh ya. Ditambah lagi 135-nya ditambah 90 dapat nih. Berarti nilai X-nya sama dengan 225 derajat. Gitu kan? Tambah lagi 90, cobain deh masih masuk apa enggak. Karena batasannya sampai 360 derajat. 225 ditambah 90 derajat. Oh, 225 ditambah 90 derajat adalah 315. Oh, masih dapat. Nah, masih dapat ya, masih dapat 315. Tapi 315 ditambah lagi dengan 90 derajat dapatnya 405. Nah, 405 udah hengkang dari interval ini. Jadi kita punya 4 nih. Maka ya bikin aja garis bilangan dari interval 0
sampai 360 derajat, memang sesuai dengan ketetapan soal, gitu ya. Ini 0 derajat, ini 360 derajat, ketetapan soal. Yang nilai-nilai yang kita dapat di situ dijajarin aja ke sini di sini. 45, 135 gitu ya. 135. 225. Dijajarin aja. 315. Gitu. Ya oke, sudah kita bikin skat-skat dulu. Nah, tinggal cobain aja. Ya, tinggal cobain. Kak Isi nyobainnya ngambil 30 deh. Ya, Kak Is nyobain 30 di sini. Tuh, nyobain 30. Ya, 30 kan ada di interval antara 0 sama 45 derajat kan. Jadi nyobain 30 derajat deh. Masukinnya kemana? Kalau mau ngecek plus minus, masukin ke turunannya. Ulangi, kalau mau ngecek plus minus, itu kita masukin ke turunannya kalau mau ngecek plus minus. Kalau mau dapetin nilai maksimum sama nilai minimumnya, masukin ke fungsi awal. Itu ya kunci ya, ulang ya, perhatikan. Ini butuh fokusnya tingkat provinsi. Kalau mau ngecek plus minus, masukinnya ke ujinya itu ya, uji plus minusnya itu ke turunan. Kalau mau cari nilai maksimum, ujinya ke fungsi awal. Jadi 30 derajat ini kita mau ngecek nilainya bakal plus apa bakal min. Nah, itu ngeceknya ke turunan. Ini tadi. Masukin ya 30 derajat berarti 2 kali 30 derajat berarti 60 derajat gitu ya. Jadi cos 60 derajat, ulangi cos 60 derajat, ulangi cos 60 derajat adalah setengah. Nah, setengah kali 6 jadi 3. Yang penting hasilnya positif gitu ya. Yang penting hasilnya positif. Jadi hasilnya positif. Udah, boleh selang-seling aja di sini. Kalau bentuknya masih standar-standar itu biasanya pasti selang-seling ya. Nah, kalau bentuknya biasanya gini, contoh yang suka di plus minus nggak selang-seling tuh biasanya kalau di sini ada atau sebelah sini ada penyelesaian, lalu di sini ada penyelesaian. Nah, ada bilangan yang sama, misalnya di sini dapat 135, di sini juga dapat 135. Nah, itu baru nggak boleh selang-seling ya. Udah, pokoknya simpelnya selang-seling deh. Ini plus berarti min, ini berarti plus, ya karena dia intinya selang-seling deh. Ini minus, ini plus. Nah, udah. Nah, tinggal kita bikin sketsanya. Sketsa naik turunnya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini plus, berarti sketsanya bakal naik. Ini minus, berarti sketsanya bakal turun. Plus berarti bakal naik. Min berarti bakal turun. Plus bakal naik. Nah, jadi nilai maksimum terjadi di dua tempat. Ulangi ya, nilai maksimum terjadi di dua tempat. Penyebabnya dua. Bisa 45 derajat, bisa juga 225 derajat. Artinya hasil yang didapat dari X-nya 45 derajat atau nilai X-nya 225 pasti sama gitu ya, pasti sama. Jadi Kais ambil F 45 derajat. Nah, kalau F bukan tulisan aksen, nggak ada aksennya berarti ke fungsi awal. Ya, masukin ke fungsi awal sini. 45 derajat berarti 2 kali 45 derajat, ulangi 2 kali 45 derajat adalah 90 derajat. 90 derajat berarti sin 90 derajat, ulangi sin 90 derajat. Itu nilainya 1 kali 3, hasilnya 3 tambah 5, hasilnya 8. Nah, gitu ya. Berarti hasilnya 8. F 135 derajat. Nah, yuk dimasukin nilai X-nya 135. Ulang, 2 kaliin 135 derajat. 2 kaliin 135 derajat. Oh,
2 kali 135 derajat adalah 270 derajat. Ya, 270 derajat. Berarti sin 270 derajat adalah min 1. Nah, min 1. Min 1 kaliin 3. Hasilnya min 3. Nah, min 3 ditambah 5. Hasilnya 2. Nah, gitu ya. Nah, udah. Nanti F 225 derajat, udah nggak usah ngitung lagi. Pasti sama, karena dia ketinggiannya sama dengan yang 45 derajat. Juga pasti 8. Dan yang F 315, ketinggiannya sama-sama minus. Salah ngomong, sama-sama minimum, nilainya juga bakal 2. Gitu. Jadi ini maksimum, ini minimum, ini maksimum, ini minimum. Nah, gitu ya. Terus naiknya di mana? Ya, naiknya bisa kalian tulis sendiri gitu ya, dengan cara yang sama kayak tadi. Oke, itu boleh ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada cara cepatnya, nanti dikasih tahu ya abis ini. Silakan, ada pertanyaan? Marsha, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, belum ada. Udah, siap, lanjut ya. Kita ke, nah ini masih di soal ini, tapi mau ngerjain pakai cara cepat. Nah, cara cepat ya. Sudah siap, kita gunain cara cepat. Tapi memang bentuknya ya mesti khusus yang gini-gini. Ya, mesti khusus yang gini-gini. Cuma nanti ada tambahan. Tapi yang di kolom bagian kanan dibiarin. Nah, biar nanti kelihatan, oh iya ya hasilnya sama. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini biarin ya. Yuk. Ini rumusnya, rumus cepatnya. Jadi kalau ada bentuk fx sama dengan a. Nah, baik dia bentuknya sin atau tulisannya cos, nanti bakal sama aja. Jadi disatukan aja gitu ya. Fungsinya kx lalu ditambah c. Nah, ditambah c, ini ditambah c, c-nya 5 di sini, berarti a-nya 3. Nah, titip pesan dulu. Nilai a sama c ini nanti hak yang bikin soal bisa jadi nilainya bilangan negatif, bisa jadi berupa bilangan positif, itu hak yang bikin soal. Jadi kita ngerumusin aja di sini ya, gitu ya, ngerumusin. Nah, itu bisa didapat nilai maksimum, nilai minimum, dan periodenya. Yuk kita lihat. Jadi nilai maksimumnya dulu. Nilai maksimum. Nah, rumusnya gini. Pasti nilainya adalah mutlak A ditambah C. Apa Kais maksud mutlak A ditambah C? Mutlak A ini nanti dijelasin ya. Yang kedua, nilai minimum. Nah, nilai minimumnya itu minus dari mutlak A. Tapi juga tetap ditambah C. Dan yang ketiga, periode ini sebenarnya sekalian aja ya, walaupun sebenarnya nggak dibutuhin di materi ini. Periode nggak dibutuhkan, cuma kepalang aja. Periode yaitu 360 derajat dibagi dengan mutlak K. Nah, sekarang dijelasin. Kenapa ini harus mutlak? Nah, kenapa ini harus ada minus dari mutlak gitu? Nah, ini yang Kak sampaikan tadi, Dek. Huruf A sama C itu nanti hak yang bikin soal. Nanti, bentar, ada yang DM. Alhamdulillah luar biasa. Ada yang nanya apa kabar?
Oke. Ulang ya. Jadi apa tadi? Eh jadi kalau dia nilai A sama C-nya hak yang bikin soalnya bisa jadi berupa bilangan positif, bisa jadi berupa bilangan negatif. Nah, tapi pas di sini perhatiin. Waktu diminta maksimum, nilai si A ini entah dia berupa bilangan positif kek, entah dia berupa bilangan negatif kek, pas nyari maksimum dia tetap wajib dijadikan bilangan positif. Itu maksud tulisan mutlak A di sini. Misal contoh, tulisannya di sini min 3. Min 3. Nah, pas nyari maksimum, mau nggak mau dia di sini harus tetap 3, di sini harus minus 3. Jadi pas nyari maksimum, bilangan yang di koefisien wajib dipaksa tetap jadi bilangan positif. Pas nyari minimum, wajib dipaksa menjadi bilangan negatif. Itu maksudnya tulisan ini. Cuma yang plus C, perhatiin, plus C nggak pakai mutlak. Berarti plus C ini apa adanya aja. Entah mau nyari maksimum kek, entah mau nyari minimum kek, apapun nilai C, tinggal di kopas doang ke sini. Misalnya tulisannya plus 5 ya, tulisannya di sini plus 5 sama plus 5. Misalnya di sini min 4, tulisannya di sini min 4 sama min 4. Nah, gitu ya. Jadi khusus yang untuk yang C, nggak boleh dipaksa. Tapi untuk yang A wajib dipaksa. Wajib dipaksa kalau nyarinya maksimum wajib dipaksa harus jadi bilangan positif. Kalau nyari minimum wajib dipaksa harus jadi bilangan negatif. Ya, itu ya simpan ya gitu ya. Nah, dengan rumus cepat ini kita lihat. Nilai maksimumnya itu harus bilangan positif dari A lalu ditambah C. Jadi nilai maksimumnya berarti, nah ini tiganya udah positif kan, udah cukup berarti nggak usah dimutlakan, pokoknya dia harus dipaksa bilangan positif. Ini 3, lalu tinggal ditambah 5, kan di sini cukup A tambah C, yang A-nya itu harus bilangan positif. 3 ditambah 5, berapa 3 tambah 5? 3 ditambah 5 adalah 8, tuh 8. Nilai maksimumnya 8, tuh ya gitu ya, maksimumnya adalah 8. Minimumnya, nah minimumnya wajib dipaksa minus ini. Jadi dia harus minus 3 di pas nyari minimum. Minus 3, tapi konstantanya apa adanya. Kalau tulisannya plus 5 tetap plus 5. Kalau tulisannya min 7 tetap min 7 gitu kan. Jadi min 3 ditambah 5. Min 3 tambah 5 berapa? Min 3 tambah 5 adalah 2. Nah, gitu. Iya. Gitu ya. Nah, itu minimumnya 2. Nah, udah gitu ya. Tapi itu tadi, ini hanya bisa dipakai kalau hanya ditanya nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau pas nanya titik stasionernya, titik balik maksimumnya, nah itu nggak bisa. Bisa sih sebenarnya, nanti bisa kita buat sama dengan 1. Yang penting pas nyari naik turunnya yang nggak bisa. Gitu. Oke, itu ya, boleh dipahami. Ngerti ya sampai sini, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Marsa, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke. Vira, ada yang nak ditanya? Silakan. Ada yang dari Jambi nggak nih? Coba cek dulu ya. Vira, ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Belum, oke. Sebentar, Kak Is cek dulu ya. Amalia Amel. Oh, ada Andrea. Iya, Kak Is. Beni, oke Beni. Zafira Ranian. Oh, Vira. Oh ya, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kira-kira sebatas itu ya untuk yang stasioner, naik sama turun. Jadi prinsipnya sih, kalaupun misalnya kalau mau cari cara cepet nanti ya bisa di pas ketemu di lokasi gitu. Karena mungkin saat ini Kais nggak keinget semua yang untuk nilai untuk